Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, aku bakalan bahas mengenai bioenergetika. Simak sampai akhir ya, agar pengetahuan kita semakin bertambah. Apakah teman-teman tahu apa sih bioenergetika itu? Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Jadi, bioenergetika itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai tingkat keseimbangan antara pasokan energi dan penggunaannya dalam proses fisiologis yang berhubungan dengan energi yang ditransformasikan di dalam organisme hidup. Dalam hal ini, menentukan berapa banyak makanan yang dibutuhkan hewan dan berkaitan dengan ukuran, aktivitas, serta aktivitas hewan pada lingkungannya. Konsep atau prinsip bioenergetika bisa teman-teman lihat pada gambar. Bahan makanan yang dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan, sedangkan bahan makanan yang tidak dapat dicerna akan hilang dalam bentuk feses. Molekul nutrien hasil dari proses pencernaan akan mengalami proses metabolisme, khususnya katabolisme, sehingga dihasilkan produk ATP dan kerangka karbon. ATP selanjutnya akan digunakan dalam proses kerja seluler dan biosintesis, sedangkan kerangka karbon akan mengalami proses biosintesis atau anabolisme. Hasil kerja seluler dan biosintesis akan digunakan dalam kegiatan sistem organ. Proses biosintesis dan kegiatan sistem organ memiliki hasil sampling berupa energi panas seperti halnya dalam proses pencernaan. Skema aliran energi aku contohkan pada ikan. Ikan memperoleh sumber energi dari bahan makanan atau pakan yang dikonsumsi bahan makanan tersebut. Kemudian akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan. Bagian makanan yang tidak dapat dicerna akan mengalami proses pencernaan dan penyerapan. Bagian makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap tersebut akan dibuang melalui gas dan feses. Sedangkan zat makanan yang dapat dicerna akan diangkut menuju organ dan mengalami proses metabolisme, yaitu proses katabolisme dan anabolisme. Produk hasil metabolisme yaitu energi bebas yang selanjutnya akan digunakan untuk aktivitas fisik seperti berenang dan perawatan tubuh untuk mempertahankan kehidupannya. Setelah kedua kebutuhan energi tersebut terpenuhi, maka sisa energi selanjutnya akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan tersimpan sebagai energi. Proses metabolisme juga memiliki hasil sampling berupa energi yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, proses katabolisme zat makanan juga menghasilkan zat sisa yang harus diekresikan, yaitu dalam bentuk urin yang dapat dikeluarkan melalui insang dan permukaan tubuh ataupun kulit. Strategi bioenergetika pada hewan. Pada hewan endodermik atau hewan yang berdarah panas, mempertahankan temperatur tubuh pada level tertentu menggunakan panas yang dihasilkan dari metabolisme. Sedangkan pada hewan eksotermik atau hewan yang suhu tubuhnya ditentukan oleh perubahan suhu lingkungannya, tidak cukup menghasilkan panas dari metabolisme untuk mempertahankan temperatur tubuhnya. Tingkat metabolisme minimum dan termoregulasi. Yang pertama, laju metabolisme basal atau BMR adalah laju metabolisme endotherm saat istirahat pada suhu nyaman, yaitu pada pria dewasa sekitar 1.600 hingga 1.800 kilokalori per hari. Sedangkan pada wanita dewasa yaitu 1.300 hingga 1.500 kilokalori per hari. Kemudian, laju metabolisme standar atau SMR yaitu laju metabolisme ektotermik saat istirahat pada suhu tertentu. Nah, perlu diketahui bahwa kedua tarif tersebut mengasumsikan non tumbuh
berpuasa dan hewan tanpa stres. Kemudian hewan ektotermik memiliki tingkat metabolisme yang jauh lebih rendah dibandingkan endotermik dengan ukuran yang sebanding. Ukuran dan tingkat metabolisme. Laju metabolisme per gram berbanding terbalik dengan ukuran tubuh pada hewan sejenis. Nah, peneliti terus mencari penyebabnya dari hubungan ini. Kemudian, pada tingkat metabolisme yang lebih tinggi pada hewan yang lebih kecil menyebabkan tingkat pengiriman oksigen, laju pernapasan, detak jantung, dan volume darah relatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Perlu diketahui bersama bahwa setiap gram mencit memerlukan 20 energi lebih banyak dibandingkan setiap gram pada gajah. Aktivitas dan tingkat metabolisme. Aktivitas sangat mempengaruhi laju metabolisme endoterm dan ektoterm. Secara umum, laju metabolisme yang maksimum akan kemampuan hewan untuk bertahan hidup itu berbanding terbalik dengan durasi aktivitasnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa terdapat istilah torpor. Apa itu torpor? Nah, torpor yaitu kemampuan beberapa hewan untuk menurunkan suhu tubuh, menurunkan tingkat metabolisme, dan menurunkan detak jantungnya. Hal ini bisa dilihat saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan, beberapa hewan mampu menurunkan laju metabolismenya. Perlu diketahui bahwa dalam keadaan torpor, umumnya hewan tidak makan dan minum selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, tergantung dari spesiesnya. Keadaan tubuh juga mempengaruhinya, dan kondisi lingkungan pun dapat mempengaruhinya. Mereka akan berdiam diri di suatu tempat, tertidur, atau inaktif. Kemudian istilah berikutnya yaitu hibernasi. Hibernasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Hibernasi dilakukan untuk bertahan hidup pada musim yang dingin. Tujuan lainnya yaitu supaya tidak harus mencari makanan pada saat musim dingin. Contoh hewan yang mengalami hibernasi yaitu ada tupai tanah, kelelawar, burung kecil, katak, ular, kumbang, beruang hitam, dan lain sebagainya. Nah, pada beruang betina biasanya berhibernasi sambil mengandung anaknya dan melahirkan dalam masa-masa hibernasi tersebut. Kemudian beruang menggunakan cadangan lemaknya sebagai sumber nutrisi bagi embrio dan anak-anaknya yang baru lahir. Dalam keadaan ini, laju metabolisme beruang saat turun hingga 75% dari laju normalnya. Setelah selesai hibernasi, beruang dapat kehilangan berat tubuhnya hingga 27% dari berat awal. Istilah yang terakhir yaitu estivasi. Estivasi merupakan kondisi ketidakaktifan hewan sebagai bentuk respon terhadap suhu lingkungan yang sangat panas. Hewan yang melakukan estivasi akan mengalami penurunan laju metabolisme di dalam tubuhnya untuk dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air. Contoh hewan yang mengalami estivasi yaitu ada hedgehog, kemudian ada hangfish, ada kura-kura gurun, buaya, siput, gila monster, salamander, dan lain sebagainya. Pada jenis siput darat dari genus Helix dan Carnuella akan mengalami estivasi saat musim panas. Saat suhu lingkungan meningkat dan ketersediaan air menurun, siput-siput itu pun akan mencari tempat yang teduh dan memulai tidur musim panasnya. Mereka akan mensekresikan lendir yang disebut epipragm yang akan melindungi tubuhnya dari panas dan penguapan yang berlebihan.